Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan besar atau big question. Bagaimana kebutuhan dan keinginan mempengaruhi suatu komunitas? Mari kita bahas bersama. Kebutuhan. Apabila kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, butuh artinya sangat perlu menggunakan atau memerlukan. Sedangkan kebutuhan artinya yang dibutuhkan. Berarti kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan atau sesuatu yang perlu untuk digunakan. Contohnya, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ketiga hal ini adalah merupakan kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah keinginan. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, keinginan berasal dari kata ingin, yang artinya hendak, mau, atau berhasrat. Sedangkan keinginan berarti barang apa yang diingini atau diinginkan. Atau dapat dikatakan pula keinginan adalah sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang ingin dimiliki. Contohnya ada televisi, ada mobil, dan gawai atau gadget. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh dari keinginan. Selanjutnya, mari kita lihat kembali pertanyaan besarnya. Bagaimana kebutuhan dan keinginan mempengaruhi suatu komunitas? Atau di pelajaran agama Islam dapat diubah pertanyaannya menjadi bagaimana kebutuhan dan keinginan diatur dalam agama Islam? Yuk sama-sama kita buka petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hamba-hamba Allah adalah mereka, yaitu orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Contohnya bagaimana? Contoh sikap berlebihan antara lain, membeli makanan yang sebenarnya cukup satu porsi, tetapi dibeli sampai lebih. Sampai 2, 3, bahkan 4. Nah, ini adalah contoh dari sikap berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26. Yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, di sini Allah menganjurkan kita agar menjauhi sikap boros. Apa sih contoh sikap boros? Contohnya, TV yang dinyalakan terus-menerus meskipun tidak ada yang menonton. Apabila seseorang melakukan hal ini, menyalakan TV terus-menerus, meskipun tidak ada yang menonton. Nah, ini adalah contoh dari sikap boros yang harus kita jauhi. Lawan dari sikap boros adalah sikap hemat. Contohnya, mematikan TV apabila tidak ada yang menonton. Kembali kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Hal ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Nah, di sini Allah menjelaskan kita agar selalu bersyukur atas semua nikmatnya. Contoh bersyukur antara lain, ketika makan, kita berdoa sebelum makan dan memakan apa yang dihidangkan oleh orang tua kita. Apabila orang tua kita menghidangkan lauk makanan, hendaknya kita memakannya dan jangan lupa berdoa sebelum makan. Lawan dari sikap bersyukur adalah tidak bersyukur. Contohnya, apabila seorang anak makan tanpa berdoa dan meminta makanan yang macam-macam selain yang sudah dihidangkan oleh orang tua. Contohnya, ketika orang tua menghidangkan lauk pauk makanan, maka dia ingin makan selain dari itu. Dia ingin makan french fries atau kentang goreng, juga ice cream, juga minta bakso untuk dimakan. Ini adalah contoh dari sikap tidak bersyukur. Oleh karenanya harus kita jauhi. Dari sini dapat kita simpulkan, Allah menciptakan manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan. Akan tetapi Allah mengatur kebutuhan dan keinginan manusia. Antara lain, agar manusia tidak berlebihan, tidak pelit, tidak boros, dan selalu bersyukur dengan rezeki yang diberikan. Dengan ini dapat kita jawab pertanyaan besarnya, bagaimana kebutuhan dan keinginan diatur dalam agama Islam? Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan, hendaknya seorang muslim tidak berlebihan, tidak pelit, tidak boros,
dan selalu bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam menjawab pertanyaan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.